Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua dan kali ini gua akan membahas partai catur antara Zbigniew Hraczek versus Judith Polgar. Partai ini dimainkan pada Olimpiade Catur ke-34 di Istanbul, Turki. Dimainkan pada tahun 2000. Dan oke ya, mari kita langsung ke pertandingan dan saksikan gimana jalan pertandingannya. Let's go. Oke teman-teman, di sini Zbigniew Hraczek bermain sebagai putih, Judith Polgar bermain sebagai hitam. Permainan dimulai dengan E4, C5, pertahanan Sisilia, lanjut kuda F3, pion ke E6, D4, pion C tukar pion D, kuda makan pion D, dan kuda ke C6. Varian Temanov, varian tersolid pada pertahanan Sisilia. Lanjut kuda ke C3, menteri ke C7, gajah ke E3 dan A6 mencegah pergerakan kuda ke B5. Putih melanjutkan gajah ke D3, terus mengembangkan perwiranya, menambah penjagaan pion D4, dan kemudian langkah berikutnya dia bisa rokade pendek mengamankan raja. Lalu hitam B5 memberi ruang gajah di B7, dan putih menukar kuda dengan kuda C6, menteri makan kuda di C6, putih rokade pendek, dan gajah B7. Oke teman-teman, kalau kita lihat pada posisi ini, putih itu menang telak ya secara perkembangan. Ya, sudah mengembangkan 3 perwira, sudah rokade pendek, sementara hitam cuma mengembangkan 2. Tapi ya, inilah varian Temanov ya, varian paling solid. Meskipun perkembangannya kalah, tapi lihat pion-pion ini. Pion A6, pion B5, pion D7, pion E6. Pion-pion ini mencegah segala pergerakan dari perwira putih. Ya, jadi meskipun perkembangan jauh lebih cepat, tapi aktivitas mereka tuh berkurang. Jadi ya, inilah keistimewaan varian ini ya. Sangat solid karena formasinya sendiri. Lanjut putih A3, mencegah pergerakan gajah ke B4. Judith Polgar, kuda ke F6. Mulai mengembangkan perwira di sisi raja, kemudian menteri ke E2, mengkoneksikan kedua bentengnya, dan H5. Judith Polgar berencana menukar kuda dengan gajah melalui kuda ke G4. Ya, betul. Putih bisa mencegahnya langsung dengan H3, tapi entah karena nervous atau ketakutan gitu ya, karena musuh yang dihadapinya bukan kaleng-kaleng juga. Dia mainkan langkah F4. Yang tentu langkah ini melemahkan diagonal A7, H1 yang bisa dimanfaatkan hitam dengan gajahnya. Oke, Polgar kuda ke G4 sesuai rencana. Putih tetap mempertahankan gajah ke D2, dan gajah C5 sekak, raja ke H1. Kemudian Polgar melangkahkan gajahnya kedua kalinya ke D4. Dan setelah kesalahan putih langkah F4 tadi, sekarang Judith Polgar punya posisi yang sangat meyakinkan. Dia punya gajah yang jangkauannya super panjang, langsung menusuk ke pertahanan putih, dan bukan cuma itu aja sih. Sekarang ya, kuda di G4 juga ya sangat solid. Sangat solid. Putih nggak bisa mencoba mengusirnya misalnya dengan H3. Nggak takut Judith Polgar jika dia mainkan H3. Kuda nggak perlu mundur. Jika pion makan kuda, maka pion makan balik dengan pion H, itu skakmat loh. Skakmat. Jadi sangat solid posisinya di G4 ya, tidak bisa diusir. Oke banget. Permainan berlanjut benteng A ke E1, rokade panjang dari Judith Polgar, kuda ke D1, membuka diagonal gajahnya supaya lebih aktif. Tapi di sisi lain, langkah ini juga melemahkan kudanya ya. Kudanya jadi pasif. Oke, Judith Polgar F5 sangat agresif, mengorbankan pionnya untuk membuka diagonal A8 H1 dan juga E-file. Nah, di sini putih menolak pengorbanan. Dia memainkan gajah ke A5 menyerang benteng, benteng D ke F8, lanjut C3 menyerang gajah, dan gajah ke A7. Dan ya, lagi-lagi putih melakukan sebuah kesalahan yang kecil sih. Langkah C3 tadi, ya dengan langkah C3 maka kuda di D1 makin pasif. Juga gajahnya nggak memiliki ruang balik. Dan ini pengaruhnya cukup banyak pada partai kali ini. Apalagi setelah putih memainkan langkah E5, sebuah blunder. Selain membuat posisi Judith Polgar jadi makin tajam, karena terbukanya diagonal A8 H1
Pion E5 ini sendiri juga tidak terlindungi dengan baik. Dia hanya dilindungi oleh satu perwira, nggak lain dan nggak bukan adalah pion F4. Menteri E2 nggak benar-benar melindungi pion ini karena dia sedang bertugas menjaga skakmat. Nah, jadi Polgar langsung memanfaatkan ini dengan langkah G5, menawarkan pion untuk mendapatkan pion E5. Putih tidak memakan pion, dia mainkan langkah C4, menyerang pion B5. Jadi Polgar memakan pion, gajah makan pion, lalu jadi Polgar pion G makan pion F. Selain untuk mendapatkan pion, dia juga membuka G file untuk benteng. Dan ya, putih di sini tidak mencoba memakan pion F atau menjaga pion E5, tapi dia memainkan langkah yang sangat tricky, benteng ke F3. Seolah-olah dia seperti membiarkan hitam untuk mendapatkan pion E5. Tapi jika Polgar terjebak perangkap putih, maka seperti ini. Kuda makan pion E5, menteri makan kuda, menteri makan gajah dan menyerang benteng. Benteng C3, memberi pin ke menteri. Ya, sebuah trik seperti ini sudah ditebak oleh Jadwit Polgar. Jadi Jadwit Polgar tidak memakan pion E5. Dia memainkan benteng ke G8, menambah tekanan ke pion G2, sehingga nantinya Jadwit Polgar bisa makan pion E5. Dan untuk kali ini putih nggak mencegah itu. Dia mainkan langkah B4. Jadwit Polgar memakan pion E5 dengan kuda, menteri makan kuda, menteri makan gajah, dan sekarang nih trik benteng ke C3 sudah tidak berfungsi lagi karena gajah makan pion G2 skakmat. Dan ya, mungkin ini nih yang putih lewatkan ya. Ya, sayang sekali. Ya bakalan kalah dengan cepat, apalagi sekarang ya hitam bakalan mendapatkan benteng sudah pasti karena benteng tidak bisa bergerak ya. Oke, putih mainkan kuda ke B2 mencoba menyerang menteri. Polgar mengabaikan ancaman gajah makan benteng karena ada ancaman skakmat, jadi pion harus makan gajah. Barulah menteri ke C2, ancaman skakmat di G2, dan pada posisi ini putih menyerah. Karena putih nggak bisa menghentikan ancaman dengan menutupi baris kedua ya. Sebagai contoh, benteng ke E2 misalnya. Ya, hitam bisa skakmat dengan benteng ke G1. Dan jika menteri ke E2, menteri tinggal makan menteri, ancaman tetap berlanjut, benteng makan menteri, dan tetap aja benteng ke G1 skakmat. Nggak bisa. Jadi, pada posisi ini, satu-satunya langkah putih untuk mencegah skakmat adalah menteri ke C7 skak, menteri makan menteri, gajah makan menteri, dan raja makan gajah. Dan ya, 3 versus 2 akan jadi kemenangan yang gampang bagi Jadwit Polgar. Jadi karena itulah putih menyerah. Dan ya, itulah teman-teman tadi partai catur dari Jadwit Polgar. Dan seperti biasa, dan saatnya untuk gue pamit undur diri. Like jika kalian suka video ini, subscribe channel ini jika kalian ingin terus mengikuti video gue. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.